Under the blazing sky so bright, Garuda soars a fearless flight. With one heart with burning pride, we stand together side by side. No more doubts, no turning back. We are warriors, we attack. Step by step, we chase the dream. Negeri sejuta ngoyen tampaknya beneran gak bisa berhenti julitin Indonesia. Bahkan menurut sejumlah laporan, kalau Vietnam ini masih sewot dengan timnas Indonesia yang sempat meremehkan Piala AFF tahun lalu dengan tak menurunkan skuad terbaiknya. Dan kini, Vietnam akhirnya bertemu Indonesia di laga final Piala AFF U23. Meski Indonesia tak menggunakan skuad terbaiknya, tapi laga ini bakal tetap menarik untuk dinantikan karena ini bukan sekedar laga final biasa, tapi menjadi ajang pertaruhan harga diri. Vietnam yang menganggap timnas mereka lebih baik akan menggunakan segala cara untuk bisa kalahkan Indonesia. Sedangkan Indonesia yang bermain di kandang sendiri jelas tak mau dipermalukan begitu saja. Dulu, sebelum era Sintayong dan deretan para pemain keturunan tiba, sebagai penggemar timnas, kita pasti paham betul bahwa sangat sulit untuk berharap para pemain timnas bersaing menghadapi tim-tim kuat di Asia. Gak usah jauh-jauh mundur ke belakang, di ajang kualifikasi Piala Dunia 2022 ronde kedua, saat itu timnas Indonesia dilatih oleh Simon, hancur lebur. Saat harus menghadapi tim-tim seperti Malaysia, Vietnam, Thailand hingga UEA. Tergabung di grup G, dari 8 pertandingan yang dimainkan skuad tim Garuda, kita 7 kali kalah, dengan hanya mampu meraih 1 poin dari 1 hasil imbang. Kemasukan 27 gol dan hanya mampu mencetak 5 gol saja. Itu adalah momen kelam timnas Indonesia yang membuat sulit untuk membayangkan para pemain bisa mengalahkan tim-tim raksasa Asia. Karena untuk menghadapi Thailand, Malaysia, dan Vietnam saja, kita masih terbantai. Một màn siêu trình diễn trên sân khấu Al Maktoum của các nghệ sĩ áo đỏ. Ada ruang yang kosong, harus ditutup tentunya. Dan kali ini bahaya kembali terjadi. Kita sudah melihat pemirsa bagaimana para pemain Uni Emirat Arab sudah berhasil menembus pertahanan Indonesia. Menariknya, apa yang terjadi di era itu kini sudah berubah 180%. Kita yang sebelumnya tak pernah membayangkan bersaing di kompetisi tertinggi Asia, kini telah membuktikan diri jika timnas Indonesia siap dan mampu untuk bersaing. Hal itu telah kita buktikan saat berhasil lolos ke ajang Piala Asia 2023 di Qatar, hingga mencapai prestasi bersejarah untuk lolos ke babak 16 besar. Timnas Garuda kita juga mencapai babak semifinal Piala Asia U23. Dan terbaru, yang membuat semua orang cukup terkejut ketika Indonesia juga mampu bersaing di babak ronde ketiga dan kini melaju ke babak ronde 4. Tak hanya timnas senior yang berprestasi di tingkat internasional, tapi juga kelompok umur. Mulai dari timnas U17 yang back-to-back lolos ke Piala Dunia. Lalu timnas U23 yang baru-baru ini lolos ke final Piala AFF U23. Ya, pelatih Gerard Van den Broek tidak bisa menyembunyikan kebanggaannya. Dalam konferensi pers pasca pertandingan, ia berkata, para pemain ini menunjukkan hati seorang juara. Mereka tidak menyerah meski tertinggal. Dan itulah yang membuat kemenangan ini begitu spesial, ucap mantan pemain PSV tersebut dengan lega. Jens Raven yang menjadi pahlawan dengan gol penyama kedudukannya benar-benar tak sanggup menahan rasa emosionalnya. Kami bermain untuk bangsa ini, dukungan supporter adalah kekuatan kami, dan kami akan berjuang hingga akhir di final, ucap penyerang Bali United tersebut. Ya, kemenangan ini jelas memiliki makna mendalam bagi Indonesia, ditambah dengan absennya pemain kunci seperti Arhan Fikri karena cedera. Tentu saja, kemenangan ini menunjukkan semangat tim yang tak tergoyahkan. Sementara di sisi lain, calon lawan Indonesia di partai final yakni Vietnam kembali julitin Indonesia setelah menang dalam drama adu penalti versus Thailand.
Salah satu media Vietnam, The Tao, menyoroti kemenangan timnas Indonesia melawan Thailand pada semifinal Piala AFF U23 2025 berkat drama adu penalti. The Tao menyoroti kemenangan timnas Indonesia lewat adu penalti seusai kedua tim imbang 1-1 pada waktu normal. Tak mampu menentukan pemenang setelah 120 menit, kedua tim memasuki babak adu penalti yang menegangkan, tulis The Tao. Meski menang dalam drama adu penalti, namun Thailand tetap saja mengakui kualitas Indonesia, terutama mentalitas mereka yang tak goyah selama 120 menit di lapangan. Dan Thailand pun berpesan kepada Vietnam untuk tak meremehkan Indonesia. No surrender, no retreat. This is our time, we won't be beat. Hear the roar, the nation's call. Red and white, we stand tall. Through the rising, we won't back down. One step closer to the crown. Through the fire, through the fight. World Cup dreams are shining bright. We will run through the Jens Raven, kita buktikan saja di lapangan. Jens Raven tampil sebagai pemain paling produktif di ajang Piala AFF U23 2025. Striker timnas Indonesia U23 itu kini memimpin daftar pencetak gol terbanyak dengan total 7 gol. 1 gol tambahan dicetak Raven saat menghadapi Thailand di semifinal. Sundulan akuratnya pada menit ke-84 menyelamatkan Indonesia dari kekalahan. Gol tersebut membuat koleksi gol Raven sulit dikejar oleh pemain lain. 6 gol sebelumnya ia cetak saat Indonesia menggulung Brunei 8-0 di laga pembuka. Dengan performa gemilang itu, Raven tinggal selangkah lagi meraih gelar pencetak gol terbanyak. Ia pun makin mantap menjadi andalan di lini depan Garuda Muda. Dengan torehan 7 gol, posisi Jens Raven di puncak daftar top skor nyaris tak tergoyahkan. Jarak antara dirinya dan para pesaing terpaut sangat jauh. Beberapa penyerang seperti Javier Mariona dan Otu Banatao dari Filipina, serta Nguyen Din Bach dari Vietnam baru mencetak 2 gol. Selisih 5 gol menjadi penghalang besar yang sulit untuk dikejar. Terlebih, turnamen ini hanya menyisakan 1 pertandingan. Praktis, peluang mengejar Raven nyaris mustahil terjadi, kecuali ada keajaiban. Strategi cerdas Coach Gerald Vandenberg. Semifinal yang mempertemukan Indonesia versus Thailand menyajikan duel ketat di semifinal Piala AFF U23 2025. Thailand memberikan perlawanan sengit meski harus bertahan dalam tekanan serangan Indonesia. Meski penguasaan bola dikuasai Indonesia, Thailand sempat unggul lebih dulu lewat gol dari Yotsakon Burapa. Namun, Indonesia mampu menyamakan kedudukan melalui sundulan Jens Raven yang mengubah jalannya laga. Laga akhirnya ditentukan lewat adu penalti, di mana Indonesia menang 7-6. Kemenangan ini memperpanjang napas Garuda Muda untuk tampil di final dan membuka peluang meraih gelar juara. Dan yang tak banyak orang sadari, Coach Gerald ternyata melakukan pendekatan berbeda setelah memasukkan 3 pemain tersebut. Muhammad Ferrari dipasang sebagai tandem Jens Raven di lini depan, sebuah pergeseran posisi yang terbilang tidak lazim. Brandon Schoenemann diplot di lini tengah sebagai jangkar utama, sedangkan Buffon mengisi pos fullback kanan. Taktik ini langsung mempengaruhi keseimbangan pertahanan Thailand. Kehadiran Ferrari di lini serang berhasil membuat pertahanan Gajah Perang kehilangan fokus. Hal ini menciptakan celah yang dimanfaatkan Raven untuk mencetak gol penyama lewat sundulan kepala di menit ke-84 dari situasi sepak pojok. Ferrari saat itu menarik perhatian 2 pemain lawan sekaligus. Ini menciptakan ruang bagi Raven untuk mencari posisi menyambut bola umpan Raihan Hanan. Sementara itu, masuknya Alvarez Buffon benar-benar menjadi keputusan yang sangat tepat. Meski tidak banyak membantu di lini serang, Buffon tampil lebih tenang dan fokus menjaga sisi pertahanan. Ia mencatatkan 2 momen krusial untuk menghentikan peluang berbahaya dari Thailand. Salah satu intersepsinya terjadi saat lawan nyaris mencetak gol ke gawang kosong, dan 1 tackle bersih lainnya menyelamatkan Indonesia dari situasi 1 lawan 1. Selain itu, eksekusi penaltinya di babak tos-tosan turut menyegel kemenangan Garuda Muda.
Dan terlepas dari apapun, perjuangan skuad Garuda Muda memang harus diacungi jempol 3. Karena mereka telah membuktikan kalau sebelum peluit tanda akhir dibunyikan, Indonesia masih punya peluang untuk menciptakan gol dan keajaiban. Dan Vietnam wajib hati-hati.